Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Puji syukur bersama kita di dalam renungan hari ini. Semoga menjadi nasihat dan kekuatan bagi diri kita dan keluarga. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa di syurga, terpujilah namamu. Kami berserah kepada Engkau saat ini. Biarlah kami dapat memahami dengan baik firman hari ini. Dalam namamu kami sudah berserah. Amin. Judul firman Tuhan pada saat ini adalah mata ajaib. Dan ayat renungan di dalam Yunus 3 ayat 10. Apabila Allah melihat perbuatan mereka dan pertobatan mereka daripada kemungkaran, maka Dia berlembut dan tidak mendatangkan malapetaka seperti yang dirancangkannya terhadap mereka. Beberapa tahun dahulu, saya membaca sebuah cerita mengenai perkawinan yang mengilustrasikan nilai pengampunan. Ceritanya adalah seperti ini. Di kampung bernama Volken, tinggal seorang pembuat roti yang tinggi dan kurus bernama Fogg. Fogg seorang yang hidup sangat benar sehingga dia seolah-olah menyemburkan kebenaran dari bibirnya yang nipis ke atas setiap orang yang datang kepadanya. Jadi, setiap orang lebih suka untuk menjauhi dia. Istrinya, Hilda, seorang yang pendek dan berisi. Tubuhnya yang berisi lembut kelihatan seperti menjemput mereka untuk berkongsi dengan kehangatannya. Dia menghormati suaminya dan mengasihi sejauh mana suaminya membenarkan dia. Tetapi hatinya merindukan sesuatu yang lebih daripada suaminya. Suatu pagi, Fogg datang ke rumah dan mendapati seseorang yang tidak dikenali sedang berbaring di dada Hilda. Fogg mengejutkan setiap orang dengan mengekalkan Hilda sebagai istrinya, dengan berkata bahwa dia mengampuninya sebagaimana yang buku baik katakan yang dia harus lakukan. Tetapi di dalam hatinya, dia tidak dapat mengampuni istrinya karena mendatangkan keaiban pada namanya. Dia hanya berpura-pura mengampuninya, supaya dia boleh menghukumnya dengan belas kasihan kebenarannya. Pemalsuannya tidak berdiam dengan baik di surga. Jadi, setiap kali dia akan merasakan kebencian rahasianya, seorang malaikat datang kepada dia dan menjatuhkan sebiji batu kerikil kecil, hampir seperti sais sebiji butang kecil di dalam hatinya. Batu kerikil itu berganda dan hatinya semakin bertambah berat dengan berat daripada batu-batu tersebut. Letih dan sakit, dia mulai berharap agar dia mati. Malaikat datang kepadanya pada suatu malam dan memberitahu dia bagaimana dia boleh disembuhkan daripada kesakitannya. Hanya ada satu obat. Kamu tidak boleh mengubah masa lalu. Kamu hanya boleh menyembuhkan kesakitan yang datang kepadamu dari masa lalu. Dan kamu hanya boleh menyembuhkan dengan penglihatan dari mata ajaib. Dia bertanya, bagaimana dia boleh mendapatkan mata ajaib tersebut? Mintalah, maka ia akan diberikan kepadamu. Setiap kali kamu melihat Hilda menerusi matamu yang baru, sebiji batu kerikil akan diangkat dari hatimu. Akhirnya, kesakitannya mendorong dia untuk meminta, dan malaikat itu memberikan dia sepasang mata ajaib. Hilda mulai berubah, dan dia melihat Hilda sebagai seorang wanita yang serba kekurangan yang mengasihi dia. Dia menjemput Hilda ke dalam hatinya semula, dan dia pun masuk dan bersama-sama untuk memulakan musim kedua mereka, sukacita yang sederhana. Bapa Surga, tolong berikan kami mata ajaib yang kami perlukan dalam perkawinan kami. Ajarlah kami untuk mengampuni, untuk melihat pasangan kami sebagaimana Engkau melihat mereka.
Saudara, mintalah Tuhan mata ajaib, yaitu mata yang melihat bukan perkara yang jahat, tetapi perkara yang lebih baik tentang pasangan kita. Semoga firman ini begitu menjadi nasihat bagi diri kita. Kita berdoa. Tuhan di surga, kami berdoa saat ini, seperti apa yang Engkau katakan dalam firman ini tentang mata ajaib. Itu adalah tentang bagaimana Tuhan memberikan kami dalam kebaikan hati kami, hidup kami, bahwa Tuhan juga mengampuni dan kami juga harus mengampuni dengan sebaik mungkin. Terima kasih Bapa, mendengar doa ini kami serahkan dalam nama Yesus. Amin.